memanfaatkan potensi pariwisata secara optimal, guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat citra daerah sebagai destinasi wisata yang menarik, menjadi salah satu pokok pertanyaan pada acara debat perdana paslon Pilkada Nagekeo NTT. 4 paslon yang bertarung dalam pemilu Kada Nagekeo 2024 memaparkan visi pariwisata mereka untuk tanah kelahiran. Masyarakat dipersilahkan menilai paslon mana yang terbaik dari paparan visi pariwisata para paslon. Berikut cuplikannya. Dan yang saya kasihi, para pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nagekeo. Kita berikan aplaus Bapak Ibu sekalian. Pariwisata. Saya akan cari terlebih dahulu pariwisata. Masih tersegel, bapak-bapak para pasangan calon, Bapak Ibu sekalian masih tersegel. Saya akan buka soal yang akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 2 dan selanjutnya direspon oleh pasangan calon nomor urut 3, 4 dan juga 1. Sudah siap Bapak untuk bisa mendengarkan pertanyaan dari saya? Kabupaten Nagekeo memiliki sejumlah potensi wilayah yang unik dan menarik. Keindahan alam dan hasanah budaya merupakan salah satu keunggulan pariwisata di Kabupaten Nagekeo. Pertanyaannya, apa langkah strategi pasangan calon dalam pengembangan potensi pariwisata untuk meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Nagekeo? Baik, sudah siap pasangan calon nomor urut 2? Menit akan dimulai dari kata pertama Bapak berbicara. Baik, dalam pembangunan pariwisata kita sudah menggunakan ekosistem dalam usaha. Kita tidak hanya penta bahkan hexahelix. Jadi masyarakat itu sendiri, penggiat usaha, kemudian organisasi yang memberikan inspirasi, perguruan tinggi, lembaga-lembaga keuangan, ini kita libatkan semua. Sehingga pariwisata di Nagekeo yang pertama, kita sudah memiliki rencana induk pariwisata Nagekeo. Jadi dalam produk ini, pariwisata Nagekeo kita bagi dalam Ring of Beauty, kita sama seperti NTT dulu, Ring of Beauty, di mana pariwisata sebagai prime mover. Kita Ring of Beauty pertama, Ring of Beauty Kotambai, yang meliputi Kotambainya sendiri. Di belakang kita ada Amegelu dengan 5 kampung adat di sekitarnya, ada budaya, dan ada juga wisata buatan, Waduk Lambo yang sedang dikerjakan sekarang. Yang kedua, Ring of Abulobo, itu terdiri atas desa-desa di sekitar Gunung Abulobo, dan yang paling menonjol di situ adalah rempah-rempah. Kemudian Ring of Koto, Ring of Koto ini pusat yang dari dulu sudah mempunyai pabrik sabun, jadi ini kekuatannya pada pengolahan. Kemudian Ring of Lena, ini kekuatannya tuh pada wisata religi. Dan yang terakhir, Ring of Kota Jogo Kinde, ini kekuatannya tuh pada padang savana, bakau dan laut, dan keindahan bawah laut. Saya kira itu saja yang sudah kami kerjakan, dan Nagekeo sudah punya branding, Nagekeo The Heart of Forest, nomor 2 di Indonesia. Hingga tulisan yang ada di situ tuh adalah tulisan yang sudah kami miliki dan punya hak paten. Baik, terima kasih pasangan calon nomor 2. Mohon tenang, kita akan lanjutkan untuk mendengarkan respon dari pasangan calon nomor urut 3. Boleh di-set terlebih dahulu 2 menit. Baik. Sebentar Pak, boleh di-stop dulu. Di-set dulu 2 menit. Baik, sudah siap Pak? Baik, silakan. Baik, di bidang pariwisata untuk sekarang saya lihat ketika terjadinya COVID-19 kali lalu, maka semua destinasi pariwisata itu dia ambruk dengan turunnya kunjungan daripada wisatawan dari luar maupun dari negeri ini sendiri. Oleh karena itu banyak hal yang harus kita lakukan di bidang pariwisata. Saya kasih salah satu contoh. Dengan Waduk Lambo, maka kita akan membangun destinasi-destinasi baru. Di sisi lain, pariwisata dia akan datang melihat keindahan dan penggunaan daripada Waduk Lambo. Di sisi lain ada peningkatan untuk pendapatan asli daerah. Oleh karena itu,
penguatan ekosistem industri dan rekreasi, pengelolaan sampah pada bisnis event, dan pengembangan produk pariwisata yang beragam, penetapan target pasar pariwisata, itu juga perlu kita lakukan. Oleh karena itu, melestarikan destinasi pariwisata, itu ketika kita melakukan destinasi ini dengan menjaga lingkungan yang baik, pasti orang akan datang untuk ke Nagekeo ini. Pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan bidang yang saling terkait. Kita akan coba berusaha meningkatkan waktu singgah di Nagekeo. Sekarang Nagekeo adalah hanya menjadi tempat lewat, tapi kita berusaha bahwa Nagekeo kita tarik wisatawan untuk lebih lama berada di Nagekeo, tidak hanya sekedar numpang lewat. Oleh karena itu, wisata budaya, wisata rohani itu perlu kita lakukan. Kenapa saya katakan kita lakukan? Karena itu menjadi wujud nyata keberpihakan kita kepada Kabupaten Nagekeo. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 3. Boleh kalau mau tepuk tangan nggak usah ragu-ragu. Kita lanjutkan ke pasangan calon nomor urut 4 untuk bisa merespon jawaban pasangan calon nomor urut 2. Waktu 2 menit dimulai dari kata pertama. Terima kasih. Untuk pembangunan di sektor kepariwisataan, paket Gerbang Emas memiliki beberapa program. Yang pertama, kita akan peningkatan infrastruktur jalan yang menuju ke daerah-daerah destinasi pariwisata. Karena salah satu akses yang menjadi hambatan kunjungan para turis atau mancanegara dan domestik, yang kendala yang paling pertama itu soal jalan. Yang kedua, ke depan kita akan mendorong masyarakat yang berada di sekitar destinasi pariwisata supaya mulai sekarang membangun homestay, karena para turis kita yang datang itu mereka butuh kenyamanan. Yang berikut, Bapak Ibu sekalian, pembangunan di sektor pariwisata juga kita akan perhatikan wisata budaya, di mana kita akan melakukan penataan kembali kampung-kampung adat dan pemugaran rumah-rumah adat di setiap kampung adat. Yang kedua, event-event tinju adat kita fasilitasi dan kalender adatnya akan kita sebarluaskan. Yang ketiga, pembentukan desa adat yang menjadi model pembangunan, pengembangan dan pelestarian penyelenggaraan pemerintahan berbasis nilai-nilai budaya. Dan yang terakhir, pelestarian tarian-tarian adat yang digerakkan oleh lembaga adat di setiap desa. Juga wisata alam, kita punya Gunung Abu Lobo yang memiliki keindahan panorama alam yang eksotis dan ikonik. Yang kedua, Pantai Anagara. Dan yang berikut, ke depan kita akan pendataan kembali gua-gua peninggalan Jepang. Terima kasih. Kita berikan aplaus Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan ke pasangan calon nomor urut 1 untuk bisa merespon. Waktu 2 menit dimulai dari kata pertama. Iya, terima kasih banyak. Nagekeo punya 2 hal yang terkait dengan pariwisata. Yang pertama menciptakan dan memperkenalkan pariwisata internal Nagekeo. Yang kedua, Nagekeo punya peran sebagai penyangga pariwisata super premium Labuan Bajo. Kita siapkan kebutuhan pariwisata Labuan Bajo seperti kebutuhan pangan, beras, sayur, buah-buahan, ayam beku, sapi beku, industri ekonomi kreatif berupa tenun dan cindera mata. Baik, Bapak Ibu, bicara tentang pariwisata, kita harus tahu kita berada dalam klaster apa. Pariwisata itu dibagi dalam 3 kelompok. Pertama, klaster pemula, penanganannya beda. Dengan klaster pengembangan, penanganannya beda. Dan klaster jenuh, Bali masuk kategori jenuh. Kalau Nagekeo itu klasternya pemula. Oleh karena itu intervensi program pemerintah terhadap pariwisata dengan klaster pemula itu beda. Harus berlatih orang berbahasa Inggris, sopan santun, kebersihan,
kemudian sampah, infrastruktur. Kita tidak bisa bicara tentang hotel berbintang dan lain-lain. Karena kondisi kita, klaster kita itu sedang ada dalam klaster pariwisata pemula. Terima kasih. WBN Lintas Aktual NTT. Media Warisan Budaya Nusantara, Lintas Aktual.